Islam Kejawen. Sebagian besar telah mengetahui adalah ajaran perpaduan antara agama Islam dan budaya Jawa yang melahirkan corak religiusitas khas. Bagi masyarakat Jawa, Islam Kejawen memiliki nilai kebudayaan, filosofis, dan antropologis, sekaligus kepercayaan yang berakar sejak zaman nenek moyang ini juga menjadi bagian dari kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki sisi menariknya sendiri. Pada video kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari lebih jauh apa yang dimaksud dengan kejawen dan macam-macam Islam kejawen yang berkembang. Tentunya kita akan pahami dulu konsep ketuhanan yang diajarkan serta proses bagaimana kepercayaan ini menyebar di tengah-tengah kehidupan masyarakat Jawa dari sejak zaman dulu. Menurut dari beberapa sumber sejarah yang konkret, Islam Kejawen sendiri telah diperkenalkan oleh para wali Songo selama masa kerajaan Demak. Kejawen dalam arti harfiah yang bermakna kepercayaan Jawa. Lebih lanjut, istilah ini merujuk pada segala hal yang memiliki hubungan dengan kepercayaan maupun adat istiadat yang berkembang di masyarakat Jawa. Dari segi filsafat, kejawen menghadirkan ajaran-ajaran tertentu yang tujuannya menggiring manusia untuk memiliki tata krama, nilai-nilai luhur, serta cara pandang ketuhanan yang beradab. Dengan masuknya berbagai aliran keagamaan di masyarakat Jawa dalam rentan periode yang lama, kepercayaan kejawen mengalami akulturasi dengan berbagai agama lain. Aliran kepercayaan ini memadukan nilai-nilai agama Islam dengan kebudayaan asli yang telah dimiliki masyarakat Jawa sejak zaman dahulu kala. Seiring penyebarannya di masyarakat Jawa, Islam Kejawen berkembang menjadi ratusan aliran dan cabang. Beberapa aliran yang masih bertahan hingga saat ini adalah Sabta Dharma, Abangan, Sumarah, Maneges, Pangestu, Kauruh Begia, dan Padepokan Cakra Kembang. Macam-macam Islam Kejawen juga dapat dilihat dari keilmuan yang dipelajari oleh para pengikutnya. Cabang keilmuan tersebut meliputi ilmu kanuragan atau ilmu kebal, yang merupakan ilmu kekuatan serta bela diri dengan melibatkan kekuatan supernatural. Ilmu kewibawaan atau pengasihan yang memiliki pengaruh besar terhadap kondisi kejiwaan manusia. Ilmu ini kerap digunakan untuk menciptakan wibawa atau menarik perhatian orang lain dalam hal asmara. Ilmu terawangan dan engrogo sukmo, yakni dua tingkatan ilmu yang berhubungan dengan mata batin. Pemilik ilmu terawangan mampu menajamkan mata batinnya, sedangkan mereka yang sudah mampu mencapai tingkatan engrogo sukmo akan memiliki kemampuan untuk melepaskan rohnya demi tujuan tertentu. Menurut kepercayaan Islam Kejawen, Tuhan digambarkan berada dalam hidup manusia dan hidup manusia merupakan bagian dari sifat Tuhan. Jadi dapat dikatakan jika unsur jasmani dan rohani manusia berasal dari Tuhan. Kepercayaan ini juga meyakini bahwa ada paham kesatuan antara manusia dan Tuhan. Manusia berasal dari Tuhan, maka mereka harus berusaha untuk dapat kembali dengan Tuhan. Paham tersebut dikenal dengan konsep manunggaling kaula Gusti, yaitu bersatunya manusia dan Tuhan. Kesatuan kembali antara manusia dan Tuhan di dunia bisa dicapai melalui penghayatan mistis dengan jalan semedi. Selanjutnya, hubungan antara manusia dan Tuhan disebut Roro Ning Tunggal atau dua menjadi satu. Tuhan yang wajib disembah dan manusia yang wajib menyembah. Sebetulnya konsep ini sendiri berbeda dengan ajaran Al-Quran. Pada ajaran Al-Quran, Tuhan di dalam Al-Quran bersifat transenden, yakni berada di luar dan mengatasi alam semesta. Sementara itu, Islam Kejawen menganggap Tuhan bersifat imanen, yakni berada di dalam diri manusia. Al-Quran mengajarkan faham tanzih yang mensucikan Tuhan dari keserupaan dengan makhluknya. Sedangkan Kewajen penganut konsep taswih yang berarti keserupaan atau pembaruan antara manusia dan Tuhan. Islam Kejawen juga berkaitan erat dengan ajaran ilmu makrifat. Namun tidak semua orang boleh mengetahui ajaran ilmu ini. Sesuai dengan kepercayaan leluhur Kejawen, tidak sembarangan orang boleh diajarkan atau mempelajari ilmu ini karena sangat dirahasiakan. Kata makrifat sendiri berasal dari kata bahasa Arab yang artinya mengenal atau mengetahui. Jika ditelusuri lebih jauh, maknanya berarti mengenal atau melihat zat Tuhan secara langsung dengan perantara mata hati. Jadi bisa disimpulkan, jika makrifat bukan dilakukan dengan perantara kesimpulan pemikiran dan bukan berdasarkan atas dalil atau kitab suci. Penamaan ilmu makrifat sebenarnya berasal dari ajaran tasawuf. Ajaran ini juga mengajarkan 4 tingkat hal: syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat.
Seluruhnya termasuk ke dalam pembendaharaan kepustakaan kejawen. Ajaran tersebut selanjutnya menjadi sembah catur yang terdiri dari sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, dan sembah rasa. Ilmu makrifat dianggap sebagai ilmu kasampurna, yakni ilmu yang membuat hidup manusia menjadi sempurna. Ilmu ini diajarkan dengan upacara tertentu dan sesajian sebagai pelengkapnya. Masuk dan tersebarnya Islam kejawen di masyarakat Jawa tak lepas dari kepercayaan pada leluhur sebelum masuknya penganut Hindu ke Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Kepercayaan animisme dan dinamisme berkembang pesat. Masyarakat Jawa dari berbagai kasta dan kalangan meyakini adanya roh nenek moyang serta kekuatan magis yang terdapat pada benda, tumbuhan, binatang, dan apapun yang dianggap memiliki daya sakti. Seiring waktu, agama dan kebudayaan Hindu masuk dan menyebar di kaum bangsawan ke golongan awam. Kaum cerdik cendekia yang paham Sanskerta kemudian menulis aksara menjadi bahasa Jawa hingga melahirkan kepustakaan Jawa yang terhubung dengan kepercayaan kejawen. Dengan adanya pustaka ini, masyarakat kian mudah menyesuaikan dengan hal yang baru. Saat kerajaan Majapahit runtuh, ajaran Islam menyebar, namun kepercayaan animisme dan dinamisme tetap tidak menghilang. Kondisi tersebut akhirnya memunculkan Islam kejawen, yakni ajaran Islam yang berpadu dengan mistikisme Jawa. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, Islam kejawen dalam kehidupan Jawa dianggap sebagai dari kepribadian bangsa Indonesia. Pemaparan mengenai seluk-beluk kepercayaan ini bahkan diangkat dalam berbagai sumber pustaka yang ada di Jawa. Saat ini, Islam kejawen terus bertahan, meski kini modernasi dan globalisasi sudah kian mendominasi zaman sekarang.